Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Kita akan melanjutkan materi kita ya dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai metode pengambilan keputusan. Nah, metode pengambilan keputusan ini ada 3. Yang pertama ada kewenangan tanpa diskusi. Yang kedua ada pendapat ahli. Dan yang ketiga ada kewenangan setelah diskusi. Kita bahas yang pertama yaitu kewenangan tanpa diskusi atau authority rule without discussion. Metode pengambilan keputusan ini seringkali digunakan oleh para pemimpin otokratik atau dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat. Dalam arti ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Selain itu, metode ini cukup sempurna dapat diterima kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan-persoalan rutin yang tidak mempersyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan para anggotanya. Namun demikian, jika metode pengambilan keputusan ini terlalu sering digunakan, ia akan menimbulkan persoalan-persoalan seperti munculnya ketidakpercayaan para anggota organisasi terhadap keputusan yang ditentukan pimpinannya karena mereka kurang bahkan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kewenangan tanpa diskusi ini udah ngerti ya, berarti keputusannya diambil oleh pimpinan saja ya, tanpa diskusi para bawahannya. Ya. Metode ini kurang cukup baik ya. Karena akan menimbulkan tadi ketidakpercayaan para anggota. Karena apa tadi? Karena para anggotanya tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Terus yang kedua yaitu pendapat ahli atau expert opinion. Kadang-kadang seorang anggota organisasi oleh anggota lainnya diberi predikat sebagai ahli atau expert, sehingga memungkinkannya memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Nah, metode pengambilan keputusan ini akan bekerja dengan baik apabila seorang anggota organisasi yang dianggap ahli tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi kemampuannya dalam hal tertentu oleh anggota lainnya. Dalam banyak kasus, persoalan orang yang dianggap ahli tersebut bukanlah masalah yang sederhana, karena sangat sulit menentukan indikator atau kriteria-kriteria yang dapat mengukur orang itu ahli atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa orang yang ahli adalah orang yang memiliki kualitas terbaik untuk membuat keputusan. Namun sebaliknya, tidak sedikit pula orang yang tidak setuju dengan ukuran tersebut. Karenanya menentukan apakah seseorang dalam kelompok benar-benar ahli adalah persoalan yang rumit. Jadi tidak ada ukurannya, kecuali kalau orang tersebut sudah memiliki sertifikat atau memiliki piagam atau lain sebagainya, penghargaan. Ya, itu berbeda ceritanya, tetapi ini hanya ditunjuk oleh anggota yang lainnya. Jadi mungkin anggota yang ini menentukan bahwa si A merupakan ahli, expert di bidang tertentu, ya. Tetapi mungkin anggota yang lain tidak menganggap seperti itu. Nah, itu yang masalah dalam metode ini, ya. Sangat sulit menentukan apakah seseorang itu sudah ahli atau belum dalam membuat keputusan, ya. Terus metode yang ketiga yaitu kewenangan setelah diskusi atau authority rule after discussion. Sifat otokratik dalam pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode yang pertama. Ya.
Karena metode authority rule after discussion ini mempertimbangkan pendapat atau opini lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil melalui metode ini akan meningkatkan kualitas dan tanggung jawab para anggotanya, di samping juga munculnya aspek kecepatan dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari usaha menghindari proses diskusi yang terlalu meluas. Dengan perkataan lain, pendapat anggota organisasi sangat diperhatikan dalam proses pembuatan keputusan, namun perilaku otokratik dari pimpinan kelompok masih berpengaruh. Jadi dalam metode ini itu dibutuhkan diskusi ya dari para anggota organisasi. Tetapi untuk menghindari meluasnya proses diskusi dan memperlambat proses diskusi, maka dibutuhkan tadi perilaku otokratik dari pimpinan, ya, agar tadi diskusinya tidak terlalu meluas, ya. Nah, itu 3 metode pengambilan keputusan. Yang pertama ada kewenangan tanpa diskusi. Yang kedua ada pendapat ahli, dan yang ketiga kewenangan setelah diskusi. Nah, sekarang saya tanya, dari 3 metode ini menurut kamu mana yang baik untuk diterapkan? Gimana, Kurniawan Siregar? Diskusi, Bu. Yang mana? Nomor 1, 2, 3? 3, Bu. Alasannya? Karena lebih banyak pendapat lebih baik. Ya, karena lebih banyak pendapat, maka itu lebih baik. Menampung pendapat. Jadi kita bisa memutuskan apa yang harus diputuskan untuk kepentingan bersama. Tetapi tadi jangan lupa dalam metode yang ketiga ini juga dilengkapi atau dengan perilaku otokratik tadi ya, perilaku otokratik dari pimpinan ya. Selanjutnya, informasi sebagai bahan baku pengambilan keputusan. Nah, peran informasi dalam pengambilan keputusan tergantung pada level di mana keputusannya. Apakah level strategik, ataukah level manajemen, level pengetahuan, atau level operasional. Ya. Level strategik ya, berkaitan dengan penentuan sejumlah tujuan atau goals, ya, sumber daya dan kebijakan organisasi, memprediksi masa depan lingkungan eksternal dan internal, harmonisasi karakteristik organisasi dengan lingkungannya. Nah, menurut Anthony dan Darden tahun 1980, ya, perencanaan strategik ini adalah proses penentuan tujuan-tujuan atau goals dari organisasi dan strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, pada dasarnya pada perencanaan strategik ini ada proses evaluasi ya, lingkungan luar organisasi. Di luar organisasi ya dievaluasi. Nah, karena apa? Lingkungan luar organisasi itu selalu berubah secara konstan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi itu mungkin dapat mengakibatkan perubahan juga terhadap strategi-strategi. Nah, perubahan-perubahan itu antara lain ada bisa peluang pasar, bisa teknologi yang berubah, tekanan politik, sosial persaingan, mungkin ada inflasi dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu para manajemen tingkat atas, yaitu pimpinan, ya, harus pandai mengevaluasinya. Baik itu perubahannya bisa dijadikan peluang ataupun tekanan-tekanan luar atau pressure-pressure, ya, yang dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai peluang bagi organisasi. Nah, tujuan atau goals dari organisasi itu adalah visi. Berdasarkan visi ya yang dimiliki oleh manajemen. Ya, apa sih visi perusahaan? Nah, setiap perusahaan atau setiap organisasi itu mempunyai visi masing-masing. Nah, goals-nya harus sesuai dengan visi tadi.
Tujuan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas dalam perencanaan strategik ini bersifat jangka panjang. Nah, jadi perencanaan strategik ini bisa dalam waktu 5 tahun ke atas atau jangka panjang. Contohnya misalkan dalam waktu 5 tahun, perusahaan ingin menguasai pasar minimal 60%. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai tadi dalam waktu 5 tahun perusahaan tersebut harus menjadi penjual terbesar dalam industri dengan menguasai 60% pasar. Nah, itu langkah-langkah strategiknya harus ada. Siapa yang menentukan? Yaitu pimpinan atas. Itu level strategik. Yang kedua, level manajemen. Pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Implementasi tujuan yang ditetapkan pada level strategik atau taktik yang dijalankan biasanya bersifat jangka pendek, kurang lebih hanya 1 tahun. Nah, dalam level manajemen ini, sistem yang untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Jadi apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan strategi dipastikan ya dalam level ini bahwa sudah dikerjakan dengan efektif dan efisien. Nah, pada level manajemen ini merupakan tindakan taktik atau tactical level namanya. Yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah menjalankan upaya perencanaan strategi ya agar dapat dilakukan dengan berhasil. Jadi kalau level strategik tadi yang melakukan adalah pimpinan atas ya, manajemen atas. Tapi kalau untuk level manajemen yang melakukan adalah manajemen tingkat menengah. Ya. Kalau taktik tadi sudah disebutkan bahwa levelnya jangka pendek, kurang lebih 1 tahun. Nah, contoh proses pengendalian manajemen, contohnya ada pembuatan program kerja, atau programming, penyusunan anggaran, atau budgeting, pelaksanaan, pengukuran, serta pelaporan dan analisis, reporting and analysis. Ya, pembuatan program kerja. Ya, program kerja bisa dibuat selama 1 tahun. Apa sih yang mau dilakukan selama 1 tahun? Apa sih yang mau dicapai selama 1 tahun? Terus penyusunan anggaran. Anggaran bisa dianggarkan selama 1 tahun. Terus dilaksanakan selama 1 tahun dan diukur. Serta pelaporan dan analisis selama apa yang sudah dikerjakan selama 1 tahun. Selanjutnya level pengetahuan. Penilaian kembali sejumlah ide baru dalam menghasilkan produk, jasa, atau barang. Jadi ide-ide baru ya yang sudah dicetuskan ya itu dinilai kembali apakah layak atau tidak untuk menghasilkan barang atau jasa. Terus penentuan cara untuk sosialisasi ide baru. Jadi ide-ide baru yang muncul belum tentu diterima oleh semua orang, khususnya oleh para pimpinan. Nah, bagaimana caranya agar ide baru itu diterima? Cara bersosialisasinya, mensosialisasikannya ide baru tersebut. Dan yang ketiga, penentuan cara untuk distribusi informasi. Ada informasi yang sudah didapatkan, ya didistribusi ke seluruh pegawai. Caranya bagaimana? Nah, itu ada di level pengetahuan. Selanjutnya level operasional. Menentukan cara terbaik untuk menerapkan tugas khusus yang telah ditetapkan. Jadi apa tugasnya? Masing-masing karyawan punya tugas, punya tanggung jawab, ya. Cara terbaik untuk melaksanakan tugas tersebut apa? Bagaimana? Itu ada di level operasional. Yang kedua,
mengalokasikan sumber daya sesuai dengan arahan level manajemen dan strategi. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa di level strategik itu yang melakukan adalah siapa? Manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat Tingkat atas. atas, ya. Dalam jangka waktu berapa? 5 tahun. 5 Jangka atau jangka Jangka panjang. Nah, kalau untuk level manajemen yang melakukan adalah Manajemen tingkat menengah. manajemen menengah. tingkat menengah. Dalam jangka waktu Satu Pendek tahun. kurang lebih Tahun. 1 tahun atau jangka pendek. Satu Jadi tahun. dialokasikan untuk level manajemen kurang lebih 1 tahun, alokasikan sumber dayanya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya materialnya. Baik itu juga level strategiknya. Selama 5 tahun apa? Sumber daya apa yang dibutuhkan? Anggarannya, budgetingnya bagaimana? Terus sumber daya manusianya bagaimana? Sumber daya materialnya bagaimana? Itu harus dialokasikan dengan baik. Nah, contoh di sini adalah pengawasan terhadap program dan seluruh anggaran yang dijalankan sesuai dengan rencana strategik. Jadi bisa saja di level operasional ini melakukan pengawasan terhadap program atau kegiatan ya yang sudah dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan, dan melakukan pengawasan juga terhadap anggaran, jangan sampai anggarannya meleset dari yang sudah dijalankan ya. Nah, materi kita hanya sedikit saja hari ini ya.